yang akan dibahas pada materi 4, yaitu penyebab inflasi, dampak inflasi, dan cara mengatasi inflasi. Penyebab inflasi. 1. Permintaan yang lebih tinggi. Jika permintaan terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi yang tersedia, produsen dapat menaikkan harga untuk mengimbangi peningkatan permintaan tersebut. Ini disebut sebagai inflasi permintaan. 2. Biaya produksi yang meningkat. Jika biaya produksi seperti harga bahan baku atau tenaga kerja meningkat, produsen akan cenderung menaikkan harga jual mereka untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Ini disebut sebagai inflasi biaya. 3. Penyebab moneter. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang untuk membiayai defisit anggaran atau terlalu banyak uang beredar dalam masyarakat, hal ini dapat menyebabkan inflasi akibat peningkatan pasokan uang yang berlebihan. 4. Perkembangan ekonomi global. Ketidakstabilan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar dan perubahan harga komoditas internasional dapat mempengaruhi inflasi di suatu negara. Misalnya, jika harga minyak mentah internasional naik, biaya produksi sektor energi akan meningkat dan kemudian akan menyebabkan inflasi. 5. Pengaruh kebijakan moneter dan fiskal. Tindakan pemerintah dan bank sentral untuk mengubah suku bunga, mempengaruhi jumlah uang yang beredar, atau menjalankan kebijakan fiskal dapat memiliki dampak signifikan pada inflasi. Berdasarkan teori, secara garis besar ada 3 kelompok yang memberikan teori penyebab timbulnya inflasi, antara lain sebagai berikut. A. Teori kuantitas. Teori kuantitas menyoroti proses inflasi dari segi peranan jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat tentang kenaikan harga di masa yang akan datang. B. Teori Keynes. Menurut Keynes, inflasi terjadi karena perebutan perolehan barang dan jasa oleh masyarakat pelaku ekonomi atau rumah tangga konsumsi yang ingin memperoleh barang dan jasa lebih banyak dengan kredit. Demikian juga investasi rumah tangga produksi memperluas usahanya dengan cara kredit. Sementara itu, pemerintah dengan cara mencetak uang baru. Akibatnya, permintaan agregat atau keseluruhan terhadap barang dan jasa melebihi jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan mengakibatkan kenaikan harga. C. Teori strukturalis. Menurut teori strukturalis, inflasi ditimbulkan oleh ketidakelastisan produsen dalam menghasilkan barang, khususnya sektor pangan. Berikut dampak inflasi. 1. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. 2. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. 3. Jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran. 4. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. 5. Nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. A. Mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Dewan Moneter dengan tujuan mengukur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil kebijakan diantaranya melalui beberapa tindakan. 1. Kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menaikkan suku harga. 2. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara menjual atau membeli surat berharga. 3. Menaikkan kas rasio. Menaikkan kas rasio dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mengubah besarnya kas rasio dengan menentukan angka banding minimum antara uang tunai dan kewajiban geral bank. 4. Kebijakan pengaturan kredit atau pembiayaan. Kebijakan kredit yang dilakukan dengan cara kredit selektif, yaitu pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sentral dengan memilih penerima kredit secara selektif. Ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengurangi JUB sehingga inflasi dapat ditekan. B. Mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal.
1. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan angka inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran belanja negara yang menyebabkan permintaan dan jasa berkurang. 2. Kenaikan tarif pajak. Peningkatan tarif pajak akan mengurangi kegiatan konsumsi sehingga uang yang dibelanjakan masyarakat akan berkurang. 3. Mengadakan pinjaman pemerintah. Pemerintah meminjam secara paksa atau dilakukan tanpa komplement terlebih dahulu sehingga menambah pendapatan atau berupa pinjaman bagi negara. C. Kebijakan non-moneter atau kebijakan real. Kebijakan di luar fiskal dan moneter untuk mengatasi masalah inflasi dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut. 1. Peningkatan produksi. Jika barang yang diproduksi bertambah, maka inflasi akan bertambah, bahkan perekonomian akan lebih meningkat. 2. Kebijakan upah. Inflasi dapat diatasi dengan mengurangi disposable income masyarakat untuk menurunkan laju produksi pemerintah, meningkatkan produktivitas disertai dengan pengaturan upah yang sesuai. 3. Pengendalian harga dan distribusi produksi. Pengawasan harga yang diambil pemerintah biasanya dilakukan dengan menetapkan harga minimum atau menetapkan harga maksimum.